Sangat seru. Pertandingan antara timnas Jepang dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini berlangsung dengan tensi tinggi. Timnas Jepang berhasil mendominasi jalannya permainan dengan berbagai peluang dan serangan berbahaya. Sejak peluit awal dibunyikan, Jepang langsung mengambil kendali permainan. Tim asuhan Hajime Moriyasu memainkan umpan-umpan pendek dan cepat yang membuat Australia kesulitan untuk berebut bola. Jepang menampilkan performa solid dengan lini tengah yang dikomandoi oleh Ao Tanaka dan Hidemasa Morita yang sering menjadi motor serangan. Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, dan Ritsu Doan menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Australia dengan pergerakan lincah mereka di sektor sayap. Kecepatan dan kreativitas mereka membuat lini belakang Australia beberapa kali kewalahan meskipun hingga menit akhir babak pertama belum ada gol yang tercipta. Jepang tercatat melepaskan 6 tembakan sepanjang babak pertama, namun hanya satu yang berhasil mengarah tepat ke gawang yang dijaga oleh Joe Gauchi. Serangan-serangan Jepang seringkali berakhir dengan upaya yang kurang maksimal, baik karena kurangnya akurasi maupun kuatnya pertahanan dari pemain belakang Australia seperti Harry Soutar dan Cameron Burgess. Peluang terbaik Jepang datang pada menit ke-34 ketika Ayase Uda berhasil menerima umpan matang dari Takumi Minamino, tetapi tembakannya masih bisa diamankan oleh kiper Gauchi. Koordinasi antara lini serang Jepang terlihat sangat baik, namun mereka masih perlu meningkatkan ketepatan dalam penyelesaian akhir. Di sisi lain, Australia lebih banyak bermain bertahan dan sesekali mencoba memanfaatkan serangan balik cepat. Mereka hanya mampu menciptakan satu tembakan sepanjang babak pertama, menunjukkan kesulitan mereka dalam menembus lini pertahanan Jepang yang digalang oleh Shogo Taniguchi dan Ko Itakura. Mitchell, Duke, dan Riley menjadi andalan Australia dalam serangan balik. Pada menit ke-41, Duke mencoba memanfaatkan kesalahan di lini tengah Jepang untuk melakukan serangan cepat, namun tembakannya masih jauh dari sasaran. Serangan balik ini menjadi salah satu strategi utama Australia dalam mencoba mencuri gol dari Jepang. Dengan performa yang dominan di babak pertama, peluang Jepang untuk mencetak gol di babak kedua terlihat sangat menjanjikan. Beberapa faktor berikut menjadi alasan mengapa Jepang berpotensi kuat untuk mencetak gol dan menangkan pertandingan malam ini. Kreativitas lini tengah pemain seperti Takefusa Kubo, Takumi Minamino, dan Ritsu Doan memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari lini tengah. Pergerakan dinamis dan umpan-umpan tajam dari ketiganya bisa memecah lini pertahanan Australia yang kokoh. Kubo khususnya tampil sangat agresif dan seringkali menjadi motor serangan Jepang dari sisi sayap. Tekanan konsisten dan penyelesaian akhir Jepang telah melepaskan 6 tembakan di babak pertama, meskipun hanya satu yang mengarah ke gawang. Jika mereka mampu meningkatkan akurasi tembakan mereka di babak kedua, peluang untuk mencetak gol akan semakin besar. Pemain depan Ayase Uda diharapkan lebih tajam dalam penyelesaian akhir untuk memanfaatkan setiap peluang yang tercipta. Kelelahan lini pertahanan Australia terlihat bertahan dengan sangat dalam dan hanya sesekali melakukan serangan balik di babak pertama. Strategi bertahan total ini bisa membuat para pemain belakang Australia mengalami kelelahan di babak kedua. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan Jepang untuk mengeksploitasi celah-celah di lini belakang lawan. Performa cemerlang Kaoru Mitoma menjadi salah satu pemain kunci bagi Jepang dengan kecepatannya yang luar biasa di sisi sayap. Kecepatan dan dribble lincahnya bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Australia yang terlihat kesulitan mengatasi pemain dengan kecepatan tinggi. Mitoma diharapkan bisa mengirim umpan-umpan silang berbahaya ke area kotak penalti. Taktik dan strategi Shin Tae-yong di babak kedua, pelatih Jepang kemungkinan akan meminta anak asuhnya untuk meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Beberapa taktik yang bisa dilakukan oleh Jepang untuk mencetak gol dan menangkan pertandingan antara lain menambah kecepatan permainan. Jepang bisa memanfaatkan stamina dan kecepatan pemain seperti Kubo dan Mitoma untuk menyerang secara cepat sebelum Australia memiliki waktu untuk menyusun pertahanan mereka. Kombinasi umpan pendek dan jarak jauh, variasi umpan pendek di sekitar kotak penalti, dan umpan jauh ke dalam bisa menjadi cara efektif untuk memecah konsentrasi pertahanan Australia. Mengoptimalkan bola mati, Jepang bisa memanfaatkan situasi bola mati seperti tendangan bebas atau sepak pojok untuk mencetak gol.
Dengan pemain belakang seperti Ko Itakura yang unggul dalam duel udara, Jepang memiliki kesempatan besar mencetak gol dari skema bola mati. Jika Jepang mampu memanfaatkan peluang yang tercipta dan tetap menjaga konsistensi dalam menekan pertahanan Australia, maka mereka memiliki peluang besar untuk mencetak gol di babak kedua. Australia yang terus-menerus ditekan kemungkinan akan membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh Jepang. Kemenangan dalam pertandingan ini akan memberikan dorongan besar bagi Jepang untuk memperkokoh posisinya di klasemen grup C dan semakin mendekatkan mereka ke Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang solid dan strategi yang matang, Jepang diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik mereka dan meraih kemenangan melawan Australia malam ini. Dengan kendali permainan yang sepenuhnya dipegang Jepang, Australia tampak kesulitan mengembangkan serangan dan peluang mereka untuk mencetak gol terlihat semakin kecil. Australia terjebak dalam strategi bertahan sejak awal babak pertama. Strategi Australia tampak jelas, bertahan dengan rapat dan mengandalkan serangan balik. Namun, pendekatan ini belum memberikan hasil yang signifikan. Di babak kedua, Jepang semakin intens menekan pertahanan Australia, membuat lini belakang tim Soichiro Oz semakin tertekan. Pemain-pemain bertahan seperti Harry Souttar, Cameron Burgess, dan Lewis Miller terus-menerus dipaksa bekerja ekstra keras untuk memblokir serangan dari Jepang yang digalang oleh trio berbahaya Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, dan Ritsudoan. Tekanan bertubi-tubi dari Jepang menyebabkan Australia semakin sulit keluar dari zona pertahanan mereka sendiri. Kurangnya kreativitas serangan Australia. Masalah utama Australia di babak kedua adalah kurangnya kreativitas dalam membangun serangan. Dengan Mitchell, Duque, dan Riley Mcgre yang diandalkan sebagai ujung tombak, Australia berusaha melancarkan serangan balik cepat. Namun koordinasi serangan mereka terhambat oleh ketatnya pertahanan Jepang yang dipimpin oleh Shogo Taniguchi dan Ko Itakura. Adin Hrustic dan Jackson Irvine yang diharapkan dapat menjadi playmaker di lini tengah tampak kesulitan untuk menciptakan peluang matang bagi rekan-rekannya. Umpan-umpan mereka seringkali terputus atau gagal menembus lini pertahanan Jepang yang sangat disiplin. Hingga saat ini peluang berbahaya dari Australia masih sangat minim, bahkan mereka hanya mampu mencatatkan satu tembakan yang tidak tepat sasaran. Kendali permainan Jepang yang luar biasa. Di sisi lain, Jepang terus menunjukkan superioritasnya dengan penguasaan bola yang dominan. Ao Tanaka dan Hidemasa Morita tampil solid di lini tengah, mengendalikan permainan dan memotong alur serangan balik Australia. Jepang juga berhasil menciptakan beberapa peluang melalui Takumi Minamino dan Ayase Uda, meskipun penyelesaian akhir mereka masih perlu lebih tajam untuk memastikan gol. Permainan menyerang Jepang di babak kedua semakin menggencarkan Australia, membuat lawan sulit keluar dari tekanan. Jika Jepang terus menjaga intensitas permainan seperti ini, besar kemungkinan mereka akan memanfaatkan kelengahan Australia untuk mencetak gol penentu kemenangan.